Langkah selanjutnya, setelah kita ketemu sama orang yang sudah menghubungi kita lewat WhatsApp maupun lewat chattingan manapun atau lewat telepon, setelah kita ketemu langsung sama orangnya, lakukan komunikasi kecil, lakukan secara intens, keluar dari jalurnya mobil nggak apa-apa, supaya kita lebih kenal, lebih beda ya, lebih kenal dengan sok kenal, beda ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hendra Bagol di channelnya seputar otomotif dan seputar jual beli mobil. Nah, di konten video kali ini gue akan membahas seputar jual beli mobil. Dan biar kalian tahu kenapa di opening gue selalu membuka dengan kata-kata channelnya seputar otomotif dan seputar jual beli mobil. Karena bagi gue ya, otomotif itu memang hal yang sangat dalam untuk gue selami. Sementara jual beli mobilnya sendiri itu merupakan keseharian gue di Rizky Motor ya, jual beli mobilnya itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar gendam atau penipuan di dalam jual beli mobil, seperti itu. Namun sebelum lanjut, kalian boleh klik tombol like dan subscribe untuk berlangganan, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info menarik dari channel saya Hendra Bagol. Untuk part pertama, kita akan membahas seputar penipuan atau ilmu gendam yang orang Jawa bilang, orang awam bilang katanya gendam ya dalam jual beli mobil. Kita akan bahas dari sisi penjual. Langkah-langkah yang harus kalian perhatikan, sekaligus mengenali ciri-ciri orang yang logatnya sudah mau menipu dalam jual beli mobil. Kita akan berbicara dari sisi si penjual. Pertama, yang harus kalian perhatikan dalam jual beli mobil, khususnya dari pihak penjual dulu ini ya, part pertama. Ketika kalian memposting iklan di platform aplikasi, di platform iklan mobil bekas, tentu saja dari situ orang akan merespon melalui chat, WA maupun langsung telepon, seperti itu. Untuk mengenali oknum-oknum yang mau melakukan penipuan, kita sangat sulit menganalisa dari sini. Yang ngechat maupun yang inbox maupun yang telepon, itu kita belum bisa langsung menjudge bahwa itu penipuan, langsung bisa menilai bahwa itu calon oknum pembeli yang mau melakukan penipuan. Kita masih sangat jauh dari situ ya. Lalu kita beralih, setelah kita ada yang kontak, ada yang WA atau yang telepon, kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu ketemu dengan pembeli atau COD atau acara ya, pengacara mobil, istilahnya ketemu sama calon pembeli. Nah, dari situ kalian sudah bisa mulai meraba-raba, artinya mulai membaca situasi, membaca yang mana yang membeli, yang mana yang yang menginfokan mobil ataupun mediator ya, seperti itu. Nah, selain itu, dari mulai tahap telepon-teleponan tadi, kita sinkronkan dengan yang ketemu dengan kita ketika kita menjual mobil kepada pembeli tersebut. Satu contoh gini, gue mau iklan pasang mobil, ketika ada yang telepon, minimal gue ketemu sama yang teleponnya tadi, seperti itu. Jadi ini bisa lebih mengecilkan resiko kena gendam maupun kena indikasi penipuan, begitu. Minimal buat ketemu sama orang yang kontekan tadi atau yang chattingan sama saya tadi, seperti itu. Langkah selanjutnya, setelah kita ketemu sama orang yang sudah menghubungi kita lewat WhatsApp maupun lewat chattingan manapun atau lewat telepon, setelah kita ketemu langsung sama orangnya, lakukan komunikasi kecil, lakukan secara intens, keluar dari jalurnya mobil nggak apa-apa, supaya kita lebih kenal, lebih beda ya, lebih kenal dengan sok kenal, beda ya. Intinya gini, lakukan pertanyaan-pertanyaan kecil, misalnya Mas aslinya mana, seperti itu kan, atau
dari sana jam berapa. Kalau kita sudah tahu dia berangkat dari daerah tertentu, minimal pertanyaan-pertanyaan kecil untuk menghangatkan keadaan atau menghangatkan kondisi pada saat itu. Tahap selanjutnya, setelah kita melakukan komunikasi kecil tadi, dari situ kita mulai sudah bisa menebak situasi. Jadi siapa si A si B, misalnya pembeli datang lebih dari satu, entah itu bersama temannya atau istrinya atau keluarganya, yang kita notabene ketemu lewat platform iklan, tentu saja kan kita belum tahu bersama adanya yang datang kah atau bersama saudaranya. Jadi dari obrolan situ kita mulai tahu ya karakter si pembeli itu. Langkah selanjutnya sudah kita tahu, lalu dari situ kita bisa menilai atau membedakan yang mana yang membeli, yang mana yang saudaranya yang cuma dimintain tolong untuk ngecek ya. Dari situ kita membedakan. Nah, pada dasarnya penipuan terjadi telepon itu tidak datang. Banyak sekali sekarang, kemarin juga gue sempat hampir mengalami. Jadi ada pihak yang mau membeli mobil, oknum seseorang yang menelpon gue ketika gue masang platform iklan di aplikasi. Jadi dia nelpon, katanya yang datang itu nanti saudaranya. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus lebih waspada ketika nanti yang datang bukan si penelpon yang tadi itu. Jadi usahakan ketika si penelpon tadi tidak datang, kalian sebagai penjual harus lebih hati-hati. Seperti itu. Minimal kalian ketemu atau mengecek mobil di tempat-tempat aman, misalnya di rumah atau misalnya rumah tidak memungkinkan, tempatnya sempit, atau di dekat rumah yang ada space untuk melihat mobil, untuk ngecek mobil leluasa, seperti itu. Jangan lupa juga kalau COD di luar atau di pom bensin atau di mana, untuk kalian para penjual kalau misalnya ragu-ragu, saya juga sering kali menemukan hal seperti itu. Ketika saya diajak COD, tidak lupa saya juga mengajak teman. Nah, untuk fungsinya ketika kita mengajak teman untuk lebih waspada, untuk lebih saling mengingatkan lah ketika kita sudah mulai terbawa alur pembicaraannya, seperti itu. Intinya gini, gue bikin konten ini tidak untuk menakut-nakuti kalian untuk jual beli mobil atau untuk menyinggung perasaan seseorang atau perasaan siapapun di antara kalian yang menonton video ini. Intinya gue bikin konten ini supaya kalian atau teman-teman di dalam jual beli mobil yang mau menjual mobilnya itu terhindar dari indikasi penipuan. Kesimpulannya, ketika kalian menjual mobil, usahakan ketemu sama pembelinya atau yang menelpon kalian, seperti itu. Kedua, lakukan komunikasi secara rutin, komunikasi kecil yang membuat kalian lebih kenal dengan pembeli. Salah satu contoh seperti tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga, ketika memang sudah cocok, lakukanlah tawar-menawar di rumah, atau ketika nanti sudah cocok pun lakukan transaksi atau pembayaran dengan cara yang aman, misalnya di perbankan ataupun di rumah, seperti itu. Oke teman-teman, nah itu dia tadi sedikit tips dari saya untuk menghindari adanya indikasi penipuan maupun gendam ya, ataupun apa itu istilahnya. Itu tadi part pertama ketika kalian berada di pihak penjual ya. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, komunikasi, intinya lebih sering melakukan komunikasi, yang mana yang pembeli, yang mana yang temennya, seperti itu, yang mana yang mediator, yang mana yang broker, bisa kalian pahami setelah kalian melakukan komunikasi. Untuk part 2, pastikan part 2-nya ketika kalian berada di pihak pembeli. Oke, dari saya Hendra Bagol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.